ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وعبدك ونبيك سيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid At-Taqwa. Betul ya? At-Taqwa. Saya baru sekali nih masuk Masjid At-Taqwa nih. Alhamdulillah, mari kita ungkapkan terlebih dahulu rasa syukur kita kepada Allah. Kita tegaskan rasa syukur kita kepada Allah. Sampai detik ini kita menjadi orang-orang yang beriman. Beriman, berislam, bertakwa. Inti dari iman adalah kita beramal soleh. Lebih inti daripada itu adalah kita meninggalkan maksiat. Kita meninggalkan maksiat. Karena dengan meninggalkan maksiat, kita sudah mendapatkan dua kebaikan. Satu, meninggalkan kemaksiatan. Atau meninggalkan dosa itu sendiri. Yang kedua, kita tidak menambah keburukan. Artinya, walaupun kita tidak berbuat amalan soleh, tapi kita tidak berbuat buruk. Maka nanti dalam berbagai macam kajian, mana yang paling dikedepankan antara beramal soleh dengan meninggalkan maksiat. Yang paling dikedepankan oleh para ulama adalah meninggalkan maksiat dulu, baru beramal soleh. Dan alhamdulillah kita ini sudah jamak. Kita sudah mampu mengumpulkan dua-duanya. Satu, mengumpulkan amalan soleh. Dua, meninggalkan dosa. Dan kita alhamdulillah hari ini bisa bertemu di masjid yang barokah ini, di Masjid At-Taqwa. Dan ini merupakan satu hidayah besar untuk kita semua dari Allah SWT. Wasiqal ladzina attaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Suatu hari nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga secara bergerombol, secara bergeng-geng. Oh, ini gengnya orang-orang sholat masuk. Ini gengnya orang-orang zakat. Ini gengnya orang-orang sedekah. Ini gengnya, ini kelompoknya orang-orang taklim. Jadi orang-orang yang berbuat baik itu akan dikumpulkan oleh Allah SWT ke dalam surganya secara bergerombolan. Dan alhamdulillah semoga kita salah satu termasuk orang-orang yang seperti itu. Namun di sisi yang lain sebaliknya Allah pun akan memasukkan orang-orang yang berbuat nista, berbuat maksiat, kafir, musyrik kepadanya ke dalam neraka jahanam secara bergerombol juga. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang berbuat maksiat, yang nista sampai akhir hayatnya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam secara bergerombol-gerombol. Sesuai dengan tingkatannya. Ini ada orang koruptor, ya koruptor akan dikumpulkan bersama para koruptor. Ini ada orang suka nggarong, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang garong.
dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita juga bersyukur di umur kita yang sudah saat ini kita masih diberikan ketakwaan. Ketakwaan juga merupakan satu hidayah dari Allah. Ketakwaan adalah sebuah kewaspadaan. Umar bin Khattab ketika beliau ditanya, apa tuh maknanya takwa? Takwa itu ketika Anda berjalan di atas jalan, kemudian di kanan kiri Anda itu ada duri, ada beling, ada batu yang mungkin akan nyandung Anda atau Anda kesandung batu itu, maka Anda akan menghindari itu berbagai macam bebatuan, berbagai macam duri, berbagai macam beling. Tujuannya biar kaki Anda selamat. Itulah takwa. Kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan takwa itu al-khaufu bil jalil. Orang yang senantiasa takut kepada zat yang maha tinggi, yaitu Allah SWT. Jadi kemana-mana dia takut kepada Allah. Al-khaufu bil jalil wal qana' bil qalil. Orang yang takut, orang yang bertakwa kepada Allah adalah juga orang yang senantiasa qanaah dalam kehidupan dunianya. Dia tidak terlalu berpikir tentang materi dunia yang terlalu besar. Dia pasrahkan semuanya kepada Allah. Bahasa Jawane nerima ing pandum wal qana' bil qalil wal istidad liyaumir rahil. Bahkan kemudian orang yang bertakwa adalah orang itu memperbanyak persiapan menuju perjalanan yang amat sangat jauh sekali. Jadi perjalanannya jauh sekali, makanya dia butuh persiapan yang banyak. Karena perjalanan dari ketika kita mati menuju akhirat lebih panjang saat kita hidup. Kita hidup di dunia itu kan paling cuman berapa ya? 60 tahun lah. 60 tahun, 70 tahun gitu. Itu kita hidupnya seperti itu. Panjang kitanya seperti itu. Inna min a'mari ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60 atau 70 tahun. Wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Dan sangat sedikit orang-orang yang mampu melampaui dari umur itu. Artinya umur 60 70 itu sudah sangat sepuh lah istilahnya begitu. Umur 60 tahun, umur 70 tahun disuruh bal-balan ya mesti ra iso. Disuruh main game gitu ya susah. Sangat pendek sekali. Kalaupun ada orang berumur panjang, umur 80 tahun, 90 tahun umpamanya, suruh ngapa dia coba? Disuruh ngapa-ngapa nggak bisa. Makanya orang tua dalam kaidah Islam, orang tua itu dibuat banyak tidak mampu oleh Allah SWT. Tujuannya apa? Biar kembali kepada Allah. Dibuat banyak tidak mampu, pikirannya sudah harus medun. Pikirannya itu sudah harus turun dari berbagai macam urusan dunia. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita dan alhamdulillah kita berada di jalur tersebut. Kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, at-tariqu ilallahi tawilun wa nahnu namdi fihi kasulahfah falaysatil ghayatu an nasila li nihayatit tariq walakinnal ghayata an namuta wa nahnu fihi wa nahnu fihi. Orang kalau hidup itu harus berpikir 2 kali lipat. Wis kadung urip kan. Nek wis kadung urip dia nggak bisa ngapa-ngapa. Mau minta mati ya dosa. Bunuh diri ya dosa. Akhirnya dia harus betul-betul beriman dan berpikir. Beriman kepada Allah, menerima apapun yang telah Allah takdirkan, berpikir mencari jalur terbaik agar dia menjadi orang yang terbaik di sisi Allah SWT. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan perjalanan menuju Allah itu jauh. Jadi mikirnya orang itu jalan menuju Allah itu jauh sekali, jauh panjang, kayak nggak putus-putus gitu. Umur kita 60 tahun, kendaraan kita apa coba? Nggak ada kan? Kendaraan kita paling ya kaki, tangan, atau mungkin kalau pengen cepet ya motor, sepeda motor, atau mungkin mobil, atau mungkin punya pesawat, monggo naik pesawat. Tapi walaupun seperti itu, umur Anda nggak bakalan sampai. Menuju Allah itu berat, panjang. Butuh waktu yang sangat luar biasa panjang. Waktu Anda nggak cukup. Sedangkan perjalanan Anda itu seperti kura-kura. Jalannya tuh lambat sekali.
Secepat apapun perjalanan manusia di dunia, menggunakan pesawat pun dia tetap dianggap lambat. Kenapa lambat? Untuk mencapai Allah nggak sampai-sampai. Nggak akan sampai. Jadi, ikhwati fillah, ketahuilah, beliau memberikan nasihat kepada kita, kalau sudah seperti itu, Anda nggak mungkin mencapai finish. Ya sudahlah. Sebagai manusia yang sangat-sangat lemah, terbatas semuanya, umurnya terbatas, kendaraannya terbatas, tata caranya terbatas, teknisnya nggak tahu bahkan, sangat terbatas sekali. Karena sudah seperti itu, berpikirlah yang arif. Jangan tiba-tiba ingin mendapatkan akhir dari perjalanan Anda. Jangan tiba-tiba ingin mendapatkan finishnya. Tidak akan sampai. Potong kompas juga nggak mungkin. Ini jalan milik Allah SWT. Maka yang terbaik adalah, yang paling arif adalah Anda tetap berada di jalur Allah tersebut sampai mati. Raketung ratekan. Walaupun nanti kemungkinan mohon maaf nggak sampai finish. Mungkin salah satu finishnya adalah kekhilafahan Imam Mahdi umpamanya ya. Imam Mahdi nanti akan muncul tuh. Kita ingin mendapatkan satu finish berupa keadaan zaman yang tenang, di mana kambing, domba atau dan serigala itu bisa nyari makan bareng-bareng tuh. Saking amannya zaman itu. Seandainya kita ingin sampai pada zaman tersebut, nggak sampai-sampai, umur kita nggak akan sampai gitu. Maka saran beliau adalah, udahlah, nggak usah terlalu banyak mikir. Fokus saja Anda berada di jalur yang tepat. Di jalurnya Imam Mahdi tadi. Di jalurnya orang-orang ahlu sunnah. Di jalurnya orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Sampai Anda mati. Sudah, itu aja. Masalah nanti di tengah jalan Allah kasih Anda umur panjang, atau mungkin umurnya nggak sampai, ya sudah, Anda berada di jalur yang tepat. Maka visi hidup kita, kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, rubah menjadi visi yang lebih menarik, menjadi visi yang lebih menantang, yaitu apa? Mati di atas jalur yang tepat. Karena jalur yang tidak tepat itu banyak sekali. Jalur yang tidak tepat banyak sekali dan menggiurkan. Jalur yang tidak tepat itu banyak sekali dan menggiurkan. Banyak orang mati berada di jalur yang tidak tepat, di jalur yang menggiurkan itu. Seakan-akan dia hidupnya mewah, tapi ternyata dia penuh dengan maksiat. Sholatir atau dalan, sholatir atau nggak pernah dilaksanakan. Puasa puasa Ramadan nggak pernah, puasa sunnah juga nggak kenal apalagi dilaksanakan. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, tahu nggak siapa di antara kalian orang-orang yang dilulu sama Allah itu? Dilulu sama Allah itu artinya dibuat berada di atas kenikmatan, tapi sebenarnya diazab. Dijorke terus di atas kenikmatan itu. Siapa mereka? Idza ra'aitum ar-rajula, apabila Anda melihat seseorang, idza ra'aitumur rajula yu'tihillahu azza wa jalla ma faddalahu Allahu minad dunya wa huwa muqimun ala ma'asi fa'lam annahu istidraj. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah memberikan kabar kepada sahabatnya, kamu tahu nggak siapa orang-orang yang dilulu sama Allah? Enggak, wahai Rasulullah. Ya sudah, orang yang dilulu sama Allah adalah ketika engkau melihat seseorang berada di atas kenikmatan, punya mobil, punya motor, punya anak, punya istri, punya rumah, punya tanah, punya harta lah, pokoknya kemewahan dunia dia dapat semua. Dia dapat semua. Kesehatan bahkan. Dia punya kesehatan. Dia punya nalar yang komplit. Dia tidak idiot gitu. Mikirnya ki normal. Hati ini ya normal saja nih. Jadi bisa ngajar, bisa bercengkrama dengan kawan-kawannya, normal semua. Kehidupan itu sehat semua. Tapi apa kata Rasulullah? Ketika orang seperti ini kamu lihat, dan dia orang seperti ini dalam kondisi penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kemewahan, tapi dia terus berada di atas kemaksiatan, fa'lam, ketahuilah, annahu istidraj,
Kenikmatan yang dianggap nikmat sama dia itu sebenarnya bukan kenikmatan, tetapi azab. Dia diistidrat sama Allah, dia dilulu sama Allah. Sampai kemudian dia bisa mati atau dia mati dalam kondisi berada di atas kemewahan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah, kita masih bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Masyarul muslimin wal muslimat, pada kesempatan kali ini saya sudah menyampaikan kepada panitia. Insya Allah saya akan bicara terkait dengan wali Allah, orang-orang soleh. Kita harus ngapain tuh? Emang ada wali Allah, emang ada orang soleh, emang ada orang yang lebih soleh daripada kita? Gitu. Itu pertanyaan umumnya begitu. Emang ada wali Allah? Saya katakan ada. Emang ada orang soleh? Ada. Emang ada orang yang lebih soleh dari kita? Ada. Cuman ketika orang tersebut wali Allah, cuman ketika orang tersebut orang soleh, mesti dia tahu agama. Dia tidak boleh sombong. Wih, aku orang soleh loh, kamu jangan ngapa-ngapa. Tidak bisa gitu. Tidak bisa gitu. Jadi orang yang soleh, orang yang wali Allah itu mesti ada. Allah pastikan itu ada. Dan itu menjadi tanda untuk kita semua. Para aulia, para wali Allah, ketika kita lihat itu menjadi tanda buat kita. Orang-orang soleh yang ada itu menjadi tanda buat kita. Agar apa? Agar kita seperti mereka. Agar kita berada di jalur mereka. Apa yang harus kita lakukan? Hormat. Apa yang harus kita lakukan? Beradab kepada mereka. Apa yang harus kita lakukan? Bela. Hormat, beradab, bela. Jadi nggak bisa kita nggak bisa kita mencela, mencaci, menista mereka orang-orang soleh. Orang-orang soleh dinista aja nggak boleh. Lah kok malah menista nama Muhammad? Subhanallah. Lah kok malah menista nama Maryam, nama Maria? Iki piye? Gek kaya ngono kuwi dibelo-belo, bayangin. Sing bela yang orang Islam. Ini gimana? Undangan bagi orang yang bernama Muhammad atau Maria, gratis bir 1 gelas. Ini coba gimana coba? Kan jelas-jelas merupakan sebuah penistaan. Yang kalau orang mukmin, orang muslim, dia pasti akan berkata, ya Allah, ini nama yang begitu mulia. Nama anak kita saja sering kita kasih nama Muhammad. Agar apa? Agar dia bisa mengikuti titah Nabi Muhammad. Ini malah nama Muhammad digawe mainan. Kan jelas liberal banget. Jelas sekuler banget. Jelas gak ngerti Islam. Jelas memusuhi Islam kan gitu. Nama loh Pak. Bukan orang solehnya loh. Saya menyebut nama. Baru nyebut nama aja terkadang kita harus hati-hati. Allah itu punya nama. Dan namanya tidak boleh dinista. Betapa banyak kejadian-kejadian dulu. Sering sekali orang menyebut Allah itu begini. Nama-namanya itu dipleset kayak gitu. Sering kan kita dulu mendengar seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang gak mudeng agamanya. Katanya demokrasi.